Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta watbi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita senantiasa mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wa radu'an, dan begitu pula kepada seluruh umatnya yang senantiasa setia dan istiqamah, selalu sabar dalam menjalani segala sunnah-sunnah yang telah diajarkannya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, melanjutkan pembahasan yang berkenaan dengan Kitabul Faraid, dengan kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, yang alhamdulillah di 2 bulan lalu sudah kita sampai dalam bab al-warithuna minar rijal wal warithatu minan nisa, yaitu ahli waris dari laki-laki dan begitu pula ahli waris dari golongan perempuan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, ada jenis ahli waris dari laki-laki dan ada juga jenis ahli waris dari perempuan. Maka yang berhak mendapatkan harta waris dari laki-laki ada berjumlah 15 orang. Begitu pula dari perempuan ada sekitar 10 orang. Maka di antara 25 orang ini ada orang yang lebih prioritas untuk mendapatkan ahli waris. Di antaranya adalah ada 6 orang. Maka di antara yang 6 tersebut, yang pertama adalah zauj, suami kalau meninggal istrinya. Yang kedua adalah zaujah kalau meninggal suaminya. Kemudian yang ketiga adalah ibnun, anak laki-laki. Yang keempat bintun, anak perempuan, berapapun jumlahnya. Kemudian yang kelima itu adalah abun, ayah.
Yang keenam itu adalah ummun, itu ibu. Jadi 4 ini kalau masih ada suaminya atau istrinya yang meninggal, atau dia statusnya sebagai suami atau istri, kalau salah satunya meninggal, berarti akan mendapatkan harta waris. Kalau meninggal suami, maka wajib istri dapat kalau ada istrinya. Kalau seandainya istri meninggal, maka suaminya wajib dapat kalau masih ada mereka masih hidup. Kalau mereka menjadi status anak, baik laki-laki maupun perempuan, kalau orang tuanya meninggal, ibu atau bapaknya, maka dia pasti dapatkan. Begitu pula berapapun jumlahnya, misal anaknya 3 yang laki-laki, 2 yang perempuan, maka semua ini akan dapat. Begitu pula kalau statusnya dia ibu sama bapak, berarti anaknya yang meninggal, ayah dan ibunya ini pasti mendapatkan. Kemudian setelah itu baru yang mendapatkan yang lain, yang lain yang lebih dekat dari mereka, yaitu anak, cucu, wa in nazal. Anaknya, cucu, wa in nazal, terutama dari anak laki-laki. Anak laki-laki nanti kalau punya anak, dia punya cucu laki-laki dan cucu perempuan mereka dapat, tapi ada syarat-syarat tertentu. Tayyib. Saya berdiri saja biar lebih enak menjelaskannya. Tayyib. Jadi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagian waris secara sederhana. Nah, jadi kita urutkan agar lebih memudahkan kepada kita untuk memetakan, ini peta ahli waris, bagan ahli waris. Jadi kalau seandainya nomor 1, 2, 3, 4, 5 sebenarnya bagus juga, tapi tidak terbayang gimana modelnya ya. Ini saya coba saya sederhanakan. Baik, ini namanya mayit. Nah, jadi harta waris itu boleh dia berlaku untuk dibagi kalau seandainya ada yang meninggal, sebagaimana kita sebutkan kemarin ya. Jadi nggak ada namanya harta waris itu dibagi masih hidup, masih orang tuanya masih hidup, udah bagi saja, nggak apa, nanti keburu meninggal, nggak ada. Nah, jadi kalau masih hidup namanya apa? Bisa namanya hibah atau bisa namanya hadiah, dan lain sebagainya, Tapi kalau harta waris itu dibagi setelah salah satu daripada ini meninggal dunia, meninggal dunia. Dan sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pekan sebelumnya, harta waris itu juga tidak serta-merta langsung dibagi, langsung habis. Tidak, tapi ada tahap-tahap yang harus diselesaikan. Contohnya tajhizul janaiz, untuk perawatan meninggal, atau kita sebut keperluan saat orang meninggal. Contohnya pengkafanannya, kemudian kuburnya, lain sebagainya, itulah yang digunakan. Yang kedua, mungkin dia punya kita sebutkan kemarin, mungkin dia punya hutangnya diselesaikan. Kalau ada hutang, si mayit punya harta, maka selesaikan dengan hartanya. Kemudian yang ketiga, kalau dia punya wasiat, selesaikan wasiatnya kepada orang yang berhak untuk mendapatkan wasiat, dan wasiat tersebut tidak boleh diberikan kepada ahli waris. La wasiyata fil waris. Karena orang yang mendapatkan harta waris sudah ada bagiannya, atau ahli waris sudah punya bagian. Kemudian baru setelah itu pembagian harta waris. Tayyib. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang berhak mendapatkan harta waris dari laki-laki jumlahnya berapa? Dari laki-laki, jangan lupa laki-laki itu ada 15 orang, 15 orang.
Kalau perempuan ada 10 orang. Ya. Jadi berapa? 25 orang. Nah, dari 25 ini ada yang prioritas tadi ya, yang paling utama sebelum yang lain. Ya. Di antaranya siapa? Ada, kalau meninggal suami maka yang harus mendapatkan istri. Ya. Kalau meninggal istri berarti kalau masih ada suami, suami pasti dapat. Ya. Jadi suami istri itu pasti dapat. Nah, nanti mayit sengaja saya tulis di tengah ya. Baik. Begitu pula ya. Yang kedua yang pasti dapat itu anak laki-laki. Anak LK saya taruh ya biar nggak terlalu panjang. Anak laki-laki. Ya. Berapapun jumlahnya. Ada anak saya 10 Ustaz, laki-laki semua. Semua dapat. Ya. Semua dapat. Ya. Yang jadi masalahnya anaknya banyak, hartanya nggak ada, itu masalah itu ya. Baik. Ya. Jadi anak laki-laki. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu adalah anak perempuan, berapapun jumlahnya, ya, berapapun jumlahnya. Kemudian setelah itu ayah atau bapak, ya, ayah atau bapak. Berarti kalau ayah, ya, kalau ayah yang meninggal berarti anaknya ya, anaknya. Kalau anaknya meninggal, ayah dapat. Begitu juga ibu, ya, begitu juga ibu. Ya, saya ulang lagi, kalau suaminya meninggal berarti istri dapat. Kalau istri meninggal berarti suami dapat. Kalau ayahnya dapat meninggal berarti anak laki-lakinya, kalau anak laki-laki atau anak perempuan dia juga dapat. Kalau anaknya meninggal berarti ayahnya dapat, begitu juga ibunya. Ya. Begitu juga ibunya. Baik. Sekarang kita beranjak ke apa namanya? Siapa saja dari kalangan laki-laki yang mendapatkan harta waris, ya. Dari laki-laki mendapatkan harta waris sebelum perempuan ya. Yang 15 tersebut saya ulang lagi ya, sebelum nanti setelah ini baru kita memberikan jatah-jatahnya. Ya, karena mereka ini mempunyai jatah. Ya, mempunyai jatah. Baik laki-laki dan perempuan nanti kita tulis jatahnya. Siapa di antara mereka? Tentu yang pertama adalah suami ya. Yang pertama paling atas kita sebutkan suami. Ya. Siapa tadi? Bapak-bapak semua tenang, paling pertama ini suami. Kalau istrinya meninggal. Pertanyaan mau nggak ditinggal? Ya, baik. Suami ya. Baik, para suami. Satu ya. Ya. Yang kedua, anak laki-laki. Ini yang dapat ya. Baik, anak laki-laki berapapun jumlahnya. Kemudian setelahnya itu adalah cucu ya, cucu laki-laki. Jadi 1, 2, 3 ya, cucu laki-laki, cucu kita. Tapi nanti ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syaratnya, cucu laki kok bisa dapat, ada syarat-syaratnya. Di antaranya syaratnya adalah cucu laki dapat kalau seandainya tidak ada bapaknya. Tidak ada anak laki-laki. Paham ya? Makanya saya katakan tadi yang lebih prioritas itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Cucu laki-laki tak mungkin dapat kalau masih ada bapak. Kecuali bapaknya dah tidak ada, berarti anak laki-laki dah dapat. Baik. Kemudian setelah itu saudara laki-laki. Ya, saudara laki-laki SDRA ya. SDR ini saudara laki-laki ya. Kita tambah A-nya dulu, kurang nih. Ini aja lah. Saudara laki-laki. Ya. Saudara laki-laki, saudara si mayit maksudnya ya. Laki-laki, ini dapat. Ya. Saudara laki-laki. Oke. Setelah itu saudara seayah. Laki-laki ya, berarti kalau saudara berarti laki-laki ya, kalau saudari perempuan. Ini kita lompat dulu ya, ini kita lompat. Yang laki-laki dulu. Saudara kandung, laki-laki ya. Saudara kandung, berarti kalau saudara berarti laki-laki. Saudara kandung. Saudara seayah. Satu ayah berarti lain ibu. Ya. Satu ayah lain ibu. Ya. Jadi ya, Tayyib, satu ayah lain ibu, ya, lain perusahaan ya. Satu direktur lain perusahaan. Ya, udah ya. Sudah berapa tadi? Tayyib. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tayyib. Baru yang keenam, anak laki-laki
saudara kandung. Berarti anaknya dia ini ya. Berarti anak laki-laki saudara kandung. Atau ini mayit, ya keponakannya lah. Oke? Nah, mayit keponakannya. Kemudian setelah itu ya, anak laki-laki saudara seayah, ya, anak laki-laki saudara seayah. Ini beda ya, ya. Ini saudara kandung, ini saudara seayah, ya. Ini saudara, dia sebapak, dia seibu. Ini saudara, dia sebapak, beda perusahaan, beda ibu ya. Nah, taib. Ini laki-laki ya, ibu-ibu sudah ya. Nanti saya suruh ulang satu-satu nih, ya. Minta ulang satu-satu. Taib. Baru setelah itu, ya, maaf ya, harusnya hitungnya ke bawah, ke atas baru ke samping ya. Saya keliru, ke samping duluan. Taib. Kita ke atas ya. Baru setelah itu ke atas ada ayah, ya. Ada ayah. Baru setelah ayah, baru kakek. Ya, jadi suami, anak, cucu, ayah, baru kakek. Ini kakek dari ayah. Kalau kakek dari nenek enggak ada. Ya, jadi kakek dari ayah. Kalau kakek dari nenek enggak ada. Ya, baik. Baru ke samping ya. Baru ke samping saudara kandung, saudara seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah. Kalau anak perempuan nggak ada, ya. Anak perempuan perempuan saudara nggak ada, ya. Baik. Kemudian selanjutnya nanti ke atas ada paman kandung, ya. Paman kandung. Paman kandung berarti saudara ayah atau paman apa namanya bahasanya? Paman kandung, paman kita, paman kandung. Ya, yang seayah seibu, ya. Selanjutnya ada paman seayah, paman seayah, ya, paman kita seayah. Jadi ayahnya itu sama dengan bapak kita ya, tayyib. Ibunya berbeda. Kemudian setelah itu anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman kandung. Berikutnya anak laki-laki paman seayah. Ya, udah ya, baik. Kemudian setelah itu baru saudara seibu. Sebelah sini saya taruh karena ini istri di sini, suami di sana. Ya, saudara seibu. Ya, baik. Ini karena satu kotak, ya. Kita buat satu kotak karena nanti jatahnya sama dia ini. Kemudian yang terakhir ini al-mu'tik. Mu'tik itu adalah orang yang membebaskan budak atau hamba sahaya. Ya, orang yang membebaskan budak atau hamba sahaya. Tayyib. Nah, ini orang yang mendapatkan harta waris dari laki-laki. Ada berapa orang? 15. Baik. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. 15. Tayyib. 15 ya? Sudah hafal semua? Gampang hafalnya, insyaallah ini. Hah? Tayyib. Kemudian ya, jatah perempuan. Nah, ibu-ibu ini nggak salah ini kalau gini nih. Jatah perempuan. Yang pertama istri. Kalau suaminya meninggal. Istri. Tadi prioritas ya dari perempuan nih. Baru setelah itu anak perempuan. Berapapun jumlahnya. Ya. Istri, anak perempuan. Baru setelah itu yang ketiga cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, Ustadz, anak perempuan dari apa? Cucu perempuan atau cucu laki-laki dari perempuan ada nggak? Nggak dapat. Dia masuk nanti zawil arham. Dia masuk zawil arham. Ya, mereka tidak ada. Yang ada dari
dari pihak laki-laki saja, dari anak laki-laki, cucu ya perempuan dan cucu laki dapat. Tapi kalau dari anak perempuan, cucunya tidak dapat. Nanti masuk dia di hitungan lain, tambahan namanya zawil arham. Zawil arham. Ibu-ibu jangan sedih ya, oh, kok cucu saya nggak dapat dari pihak perempuan. Enggak, ya nanti ada hitungan lain, insyaallah ya. Baru setelahnya saudari kandung, ya. Nah, kalau di sampingnya saudara kandung, sekarang saudari kandung, ya. Baru setelah itu saudari seayah, ya. Yang warna merah itu perempuan ya, saudari seayah. Ya, jadi istri, anak perempuan, cucu perempuan, ini kok Siri katanya ya, ini kayaknya kode ini ya, saudari ya, SDRI ya, saudari kandung dan saudari seayah, ya. Tayyib, saya keliru lagi ya, harusnya ke atas dulu ya. Tayyib, istri, anak perempuan, cucu perempuan, baru ke atasnya ibu ya, baru ke atas ibu. Di atas ibu ini ada nenek. Nenek dari siapa? Nenek dari siapa? Nenek dari ayah. Ya, kemudian di sini juga ada nenek dari ibu. Ya, nanti titik-titik sini nanti ada apa namanya, jatah mereka yang sama, nanti koalisi mereka dapatnya. Ya. Baik, baru ke samping. Saudari kandung, saudari seayah. Baru setelah itu adalah, ini saya sebutkan tadi ya, satu kotak sama saudari seibu. Dan yang terakhir adalah mu'tiqah, bagi wanita yang membebaskan budak. Ya, yang membebaskan budak. Ya, jadi untuk ahli waris perempuan itu ada 10. 1 istri, 2 anak perempuan, 3 cucu, 4 ibu, 5 nenek dari ayah, 6 nenek dari ibu, 7 saudari kandung, 8 saudari seayah, 9 saudari seibu, baru mu'tiqah. Ya, tapi ini mu'tiqah sekarang sudah nggak ada ya. Jadi budak nggak ada sekarang. Ya, tidak ada budak. Tapi tidak apa-apa karena memang dari syariat. Ya, ini juga mendapatkan jatah. Ya, baik. Sampai sini bisa difahami ibu-ibu, bapak? Insyaallah ya. Baik. Ini maaf saya nggak bisa, belum saya bisa buat ini karena kemarin laptopnya agak error, jadi tadi malam baru saya tulis datang ke sini. Khawatirnya banyak waktu kita ini, jadi biar tulis saja mumpung saya lewat semalam ya. Baik, kalau namanya sekarang kita kumpulan ya, kumpulan. Ini semua anak keturunan, namanya bunuah, ya, namanya bunuah. Anak-anak artinya ya, bunuah. Ya, bunuah atau namanya keturunan ya, anak-anak keturunan ke bawah ya. Tayyib. Kemudian kalau ke atas ya, ayah, ibu dan sebagainya, kakek ke atas namanya ubuah ya, asal ya. Ini faraknya di bawah, ke atasnya itu adalah asal, ubuah ya, ubuah bapak ke atas ya. Kemudian kalau ke samping ini namanya ukhuwah ya, saudara-saudara ya, ukhuwah, saudara-saudara. Kalau yang ke samping ke sini namanya umumah ya, paman-paman ya, paman. Jadi paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman saya, namanya umumah ya. Kalau ke bawah namanya apa tadi? Kalau ke bawah namanya keturunan, namanya bunuah. Kalau ke atas namanya, ini ke sini ya, ubuah ya. Kalau ke sini ke samping ya, dari yang kiri maupun yang kanan maupun yang kiri namanya ukhuwah. Kalau jalur paman namanya umumah, paman-paman ya. Baik. Sekarang jumlah sudah kita bagi ya. Sekarang kita akan membagi berapakah jatah masing-masing. Nah, ini yang seru sekali ini ya. Jatah masing-masing. Tayyib. Jatah untuk
apa namanya, jatah untuk para ahli waris itu ada dua, ya. Ada namanya fardul muqaddarah, ya. Fardul muqaddarah, ya. Fardul muqaddarah ini adalah, ya, pendapatan yang sudah pasti, ya. Pasti mereka dapat, ya, atau apa namanya, ketentuan sudah tetap sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, surat An-Nisa. Di antaranya apa? Ya. Kemudian yang kedua namanya asobah, ya. Asobah atau disebut sisa, ya. Said, asobah itu artinya sisa, ya, sisa. Sedangkan fardul muqaddarah itu ada, ya, dia mungkin nanti dapat 1/2, ya, ya, atau 1/4, atau 1/6, atau 1/8, ya, atau 2/3, ya. 1/2, oh 1/3 sini belum, ya. 1/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 sama 2/3. Ah, ini namanya fardul muqaddar. Di antara mereka nanti ada dapat sebegini. Ada 6 ini, ya. 1/2, kalau tidak 1/2, 1/3, kalau enggak 1/3, 1/4, kalau enggak 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, tergantung kondisinya. Nanti akan kita terangkan. Sedangkan asabah ini sisa. Jadi setelah dibagikan semua jatah, ya, yang sudah pasti tadi, maka sisanya itu adalah, ya, nah ini namanya asabah. Siapa dapat asabah? Nanti akan kita jelaskan. Oke? Nah, ya, jadi ketentuan bagian itu ada dua. Ada yang sudah tetap bagiannya fardul muqaddarah, ada yang namanya asabah. Nanti akan kita bagi. Asabah itu ada 3, ya. Nanti ada asabah itu ada 3. Nanti pertemuan berikutnya kita akan jelaskan, ya. Saya kasih gambaran aja. Namanya asabah bin nafs, ya. Bin nafs. Nanti akan saya jelaskan. Asabah bil ghair, ya. Ada ma'al ghair, ya, ma'al ghair. Nanti kita jelaskan yang 3 ini. Baik, sekarang kita bagi jatah laki-laki dulu, ya. Laki-laki atau perempuan, Ibu? Hah? Perempuan duluan. Yang paling gampang laki-laki. Paling gampang laki-laki. Baik. Kalau laki-laki, ya, kita tulis dulu, ya. Dari bawah anak dulu, ya. Laki-laki yang mendapatkan asabah, mendapatkan sisa. Ya. Kita tulis, ya, anak laki-laki, ya, asabah. Kita lihat, kita tulis satu dulu, ya. Nah, karena ini akan menentukan ketika dia mendapat yang pertama, maka yang kedua tidak akan dapat asabah, ya. Jadi yang pertama yang mendapatkan asabah anak laki-laki, berapapun jumlahnya. Paham? Yang kedua siapa? Cucu laki-laki. Ini kuat, ya. Yang paling kuat ini cucu laki-laki. Nah, kalau dalam hal ini yang laki-laki yang kuat, ya. Thayyib. Kalau perempuan, nah, nanti ada bagiannya. Asabah 1 anak laki-laki, asabah 2, ya, cucu laki-laki. Asabah 3 itu ada kakek. Adakah? Atau ayah, ya. Ada ayah. Asabah 3. Asabah 4 naik ke atas, ya. Asabah 4 naik ke atas, kakek, ya. Anak laki-laki, cucu laki-laki, kemudian ayah, kemudian kakek. Oke, ini urutannya, ya. Nah, termasuk sini inilah urutan orang yang akan mendapatkan harta waris. Ya, tergantung nanti lihat keadaannya. Thayyib. Kemudian asabah 5 itu adalah saudara kandung. Saudara kandung. Baru setelah itu asabah 6 saudara seayah. Saudara kandung, saudara seayah. Baru asabah 7 itu anak laki-laki dari saudara kandung, ya. Saudara kandung. Baik. Baru asabah 8 siapa? Anak laki-laki dari saudara seayah. Nah, selanjutnya kita cepat sedikit, ya.
Asobah 9, paman kandung. Paman kandung. Asobah 10, paman seayah. Ya. Kemudian setelah itu ya, asobah ke-11 ya, anak laki-laki paman kandung. Kemudian yang ke-12 ya, anak laki-laki paman saya. Nah, nanti sama juga di sini mutikoh juga, tapi sekarang sudah nggak ada ya. Tayyib, intinya dari pihak laki-laki ya mendapatkan asabah ya, semua ya orang yang mendapatkan harta waris dari laki-laki, kecuali yang tidak dapat asabah siapa? Yang tidak dapat asabah siapa dari laki-laki? Kecuali 2 saja yang tidak dapat. Suami tidak dapat asabah ya. Begitu juga ya, saudara seibu tidak dapat asabah. Ya, itu gampangnya ya. Sekali lagi, yang mendapatkan asabah sisa semua ya ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara seibu. Nah, lalu berapa nanti jatah suami ini? Nanti pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu. Baik. Sudah ya? Oke. Gampang kan? Ini gampang, asabah sisa. Bapak-bapak semua dapat sisa nanti ya. Tapi ingat, asabah biasa banyak bagiannya Pak, banyak sisa, tapi ada waktunya juga sedikit ya. Nah, nanti kita akan jelaskan. Kadang ada waktu asabah itu justru contohnya paman nanti banyak dapatnya paman ya. Di saat tidak ada ayah, tidak ada anak, paman itu banyak ya. Makanya ini para paman-paman ini harus baik-baik sama keponakannya nanti harta warisnya lebih banyak. Baik, setelah itu kita kasih 1/2 ya. Ya, fardul muqaddarah yang kedua ya, ini yang 1/2. Siapa saja dapat 1/2? Ya, 1/2 yang pertama adalah ayah, dapat setengah harta. Ya, setengah ya, setengah dapat ayah. Oke, ya, setengah. Ya, yang kita kasih setengah-setengah dulu ya, ayah setengah, kemudian anak perempuan setengah, cucu perempuan juga setengah. Ya, kemudian ya, saudari perempuan juga ini ya, banyak sekali ini setengah dia ya. Kemudian saudari juga setengah ya, nanti kita akan jelaskan kapan dia dapat setengah, kapan dapat bagian yang lain. Kita kasih yang setengah-setengah dulu. Siapa tadi dulu? Suami setengah, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari saya. Ada lagi nggak? Nggak ada. Sekarang kita kasih yang 1/3 ya, 1/3 sesuai dengan urutannya ya, 1/3. Dapat 1/3 satu ibu ya, ibu 1/3 ya. Kan kalau 1 M 1/3-nya berapa? Banyak ya. Kalau 3 triliun ah iya, pertanyaannya ada duitnya nggak gitu kan? 1/3. Tayyib, 1/3 itu ibu ya. Kemudian di sini saudara dan saudari kandung 1/3. Udah ya? Nah, sekarang 1/4. Jatah 1/4 siapa? Yang pertama, yang ini adalah suami. Nah, jadi suami 2 bagian ya. Kalau nggak 1/2, dia 1/4. Cuma itu aja. Oke? Sama istri. Ya. Istri kelipatan suami ya. Dia 1/4 juga. Jadi 2 ini 1/4. Kemudian sekarang 1/6. Siapa yang dapat 1/6? Ya. Tayyib. Atau 2/3 dulu ya. 2/3 anak perempuan punya jatah yang kedua. Kalau enggak 1/2 dia 2/3. Oke?
Begitu pula cucu perempuan, ya. Kalau enggak setengah dia 2/3. Begitu pula saudari kandung, ya. 2/3. Begitu juga 2/3. Ada ya? Baik. Kemudian setelah itu 1/6, ya. 1/6. 1/6 kita kasih, ya, orang yang paling bawah dan paling ujung, ya, paling bawah sampai paling ujung. Cucu perempuan 1/6. Ada bagian, ya, cucu perempuan 1/6. Yang paling ujung juga, ya, 1/6. Ini nanti ada hitungannya, namanya, ya, takmilatu litsulusain. Begitu juga ibu dapat 1/6. Ayah juga, ya, selain asabah dia 1/6 juga ada, ya. Nanti ayah juga ada dapat 1/6 plus asabah, ya. Kemudian kakek juga ada 1/6, ada juga 1/6 plus asabah, ya. Kemudian setelah itu kakek nenek 1/6 juga, sama saudara saudari kandung juga 1/6. Dah ya, 1/6 banyak ya, ya, 1/6 cucu perempuan. Kemudian yang paling ujung saudari seayah. Kemudian ibu 1/6, kakek juga, ayah 1/6, kakek juga 1/6, nenek dari ibu atau nenek dari ayah nanti koalisi juga 1/6, dan begitu juga saudari dan saudara seibu dia dapat 1/6. Baik, udah ya. Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Sekarang 1/8. 1/8 itu bagian istri, ya. Bagian istri. Maka kelipatan, ya. Kelipatan. Ya. Baik. Kita jelaskan sekarang 1/1. Sudah dapat bagian semua enggak ini? Sudah dapat bagian belum? Sudah ya? Baik. Sekarang kita jelaskan. Ya. Mayit atau ketika mayit meninggal atau salah satu daripada suami dan istri. Contohnya kalau istrinya meninggal, maka suami dapat 1/2. Ya, ada 2 bagian, ya. 1/2. Kapan dia dapat 1/2? Kalau seandainya yang meninggal ini tidak punya anak. Tidak punya anak. Kalau tidak punya anak, ya, maka suami itu dapat 1/2. Baik anak hasil pernikahan dia dengan suaminya ini, atau mungkin si istri itu membawa anak dari suami sebelumnya. Pokoknya istri yang meninggal, ya, tidak punya anak, tidak punya anak, maka suami mendapatkan 1/2. Ustadz dia punya anak, tapi bukan sama dari si mayit, ya. Maka kalau istrinya meninggal tidak punya anak dari suaminya ini, atau dia punya anak, tidak punya anak dari suami, tapi istri punya anak dari suami sebelumnya, maka suami dapat 1/4. 1/4. Rumusnya apa? Punya anak 1/4, tak punya anak 1/2. Kalau anak angkat, Ustadz, enggak termasuk anak angkat, ya. Nanti kita jelaskan tentang anak akad, ya. Tidak termasuk. Paham, ya? Nah, begitu pula dengan istri, ya. Begitu pula dengan istri. Kalau istri dapat 1/4 di saat, ya, bersama suaminya ini dia punya anak, ya. Dia tidak punya anak, ya. Dia tidak punya anak, ya. Baik dengan dia atau dengan yang lainnya, dengan pos 1, pos 2, pos 3, pos 4-nya, ya. Dia tidak punya. Berarti dia dapat, ya, 1/4. Tapi dia kalau dia punya anak, maka istri dia dapat 1/8. Ya, udah Bu, ya? Oke? Suami istri sudah, ini, ya, pendapatannya udah tahu, ya, 1/2 sama 1/4. Istri berapa? 1/4 sama 1/8. Sebut yang paling besar dulu lah, 1/8 baru 1/4, ya. Dari harta si mayit,
Oke? Nah, jadi kalau masalah waris ini jangan bertengkar lah. Itu harta bukan hasil usaha kita, bukan. Ya. Nah, itu kadang bertengkar yang jauh-jauh biasanya ya. Ya, yang jauh-jauh bertengkar. Kalau sudah masalah harta udah nggak ngaku saudara ya. Nah, udah ya. Baik, baru setelah itu ya, sekarang anak perempuan. Anak perempuan. Anak perempuan dapat 1/2. Ya. Dapat 1/2 jika dia dalam keadaan sendiri. Satu anak perempuan aja. Ya. Satu anak perempuan. Kalau dia sendiri, ya, dia cuma satu anak perempuannya, ya dapat setengah dari harta orang tuanya. Tidak ada saudara. Kalau ada saudara gimana Ustadz? Ah, nanti dia masuk, ya. Misal ada bersama dia sendiri perempuan, kemudian ada saudara lakinya 1 atau 2, maka nanti ada hitungan lain. Dia masuk dengan asabah bil ghair, ya. Ya, ABG. Nah, nanti kita jelaskan di sini ya. Ini asabah bil ghair ini. Karena dia apa? Dia bersama dengan saudaranya satu tingkat, satu level. Nah, maka kalau asabah bil ghair nanti inilah yang 1/2. Ya, 1/2. Satu anak perempuan, nanti dua anak laki-laki. Ya, nanti ada hitungannya. Ya, jadi sekali lagi, kalau dia 1/2, ya, anak perempuan dapat 1/2 di saat dia bersendiri, sebatang kara, bukan sebatang kara, apa bahasanya ya? Anak tunggal, anak tunggal. Dia tidak punya pasangan di sini. Ya, dia tidak, saudara laki-lakinya nggak ada, atau anak laki-lakinya nggak, anak laki-laki semayit nggak ada. Ya, bisa di ini ya. Tayyib. Kemudian pendapat anak perempuan yang kedua, ya, 1/2, 2/3. 2/3 ini di saat anak perempuan ini dia memiliki jumlah lebih dari 1, 2 kah, 3 kah, ya, berarti dia 2/3 atau 4 kah, 2/3 ya. Syaratnya sama, ya. Syaratnya sama seperti tadi. Kalau tidak ada saudara laki-lakinya ya, atau kita tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki ya kembali ke ABG tadi, ya. Asabah bil ghair. Paham Bu ya? Oh, gampang, tenang aja, ya, tenang aja. Nanti saya kirimkan, ada tulisan saya ya, dipakai WhatsApp aja. Saya kirimkan nanti syarat-syarat pembagiannya ya. Tayyib. Kemudian ya, beranjak ke bawah, ya. Jadi cucu perempuan dia dapat berapa? 1/2, ya. Dia dapat 1/2. Syaratnya apa? Syaratnya apa? 1, dia dapat 1/2 kalau anak laki-laki tidak ada. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, yang 2 ini cucu perempuan maupun cucu laki-laki tak dapat harta waris kalau masih ada anak laki-laki. Statusnya di sini adalah sebagai bapak dia. Ya, ya, ya Bu, kayak Ibu bingung sekali ini ya. Hah? Baik, bapak gimana ini? Ini harus pelan-pelan, pelan-pelan. Woi, 6 semester belajar ini. Ya, baik. Cucu laki-laki, cucu perempuan dia dapat 1/2. Pertama, kalau tidak ada bapak. Kalau ada bapak di sini dia kalau ada bapak berarti nggak dapat dia. Namanya hijab ya, atau mahjub. Dia tertutupi dengan bapaknya. Ya, karena bapaknya sebagai orang yang prioritas dari 6 itu yang mendapatkan harta waris ya. Kalau ada bapak nggak dapat dia ini. Nah, kalau dia bapaknya nggak ada, maka dapat dia 1/2, ya. Kemudian dia tidak ada cucu laki-laki, ya, tidak ada cucu. Pertama ya, dia dapat 1/2 jika dia sendiri, ya. Tidak ada cucu laki-laki. Kalau ada cucu laki-laki nanti dia, karena ini setara, bisa dapat ABG tadi dia, asabah bil ghair, ya. Nah, kemudian setelah itu tidak ada bapak. Ya, tidak ada anak perempuan yang mendapatkan 1/2, baru dapat 1/2 dia. Itu syaratnya. Ya,
2/3 sama juga. 2/3 jika dia lebih dari 1. Ya, lebih dari 1. Tidak ada cucu laki-laki, tidak ada bapak. Ya, tayyib. Baru terakhir dia nanti dapat 1/6. Ya, 1/6 dengan syarat tidak ada cucu laki-laki, tidak ada bapak, kemudian ada anak perempuan yang mendapatkan 1/2. Ini namanya ya takmilatu li thulutsaini, ya, untuk menyempurnakan ya 2/3. Namanya takmilatu li thulutsaini, ya, atau 2/3. Coba kita hitung, ya, 1/2 ditambah 1/6. Kita sebut bilang dulu, ya. 6 bagi 2 3, 3 ke 1 3, ya. 6 bagi 1 6, ya, 1 1 ini sama dengan 4/6, atau kita kecilkan 2/3. Nanti ada hitungannya, ya. Jadi seperti ini, ya. 1/6. Syaratnya dia jumlahnya berapapun, banyak, ya, 10 dan sebagainya. Saat cucu tidak ada, cucu laki-laki, anak laki-laki atau bapaknya nggak ada, kemudian ada perempuan yang mendapatkan 1/2, maka cucu mendapatkan 1/6. Tayyib, kita bergerak ke atas. Ini waktunya cepat, ya. Ini harus 2 sesi kayaknya, ya. Tayyib. Ini belum hitung-hitungannya, ini baru jatahnya ini. baru jatahnya. Tayyib. Berikutnya ayah, ya. Berikutnya ayah. Tayyib. Saya sudah menulis beberapa sedikit inilah dari ini. Untuk jatah-jatahnya nanti Bapak Ibu saya kirimkan insyaallah, ya, melalui DKM insyaallah. Kemudian setelah itu ayah berapa bagian? Ada asabah 3, ada 1/6, ada 1/6 plus asabah. 1/6 plus asabah. Jadi Ustadz, kok ada asabah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 sampai 13? Ada, kenapa Ustadz? Nah, inilah urutan dia mendapatkan sisa nanti. Kalau seandainya ada anak, maka cucu tidak dapat. Contoh, nanti anak laki-laki sudah tidak ada, ternyata cucu laki-laki ada, maka ayah tidak dapat asabah. Kakek apalagi yang nomor 4. Kalau contohnya anak laki-laki tidak ada, cucu laki-laki tidak ada, ayah tidak ada, maka yang mendapatkan asabah adalah kakek. Nah, ini urutannya, ya. Jadi urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan sebagainya. Itu urutan asabah yang mendapatkan sisa. Yang mendapatkan sisa. Baik. Ayah dapat 1/6. Ya. Ayah dapat 1/6. Nah, ada 1/6, ada 1/6 plus asabah, ya. Ayah dapat 1/6, ya, ketika apa? Ada anak laki-laki atau ada cucu laki-laki, ya. Kemudian apa? Di situ hanya ada, ya, ayah dapat 1/6 di saat ada cucu laki-laki dan cucu perempuan, ya, atau cucu laki saja, ya. Nah, berarti apa tadi? Kalau tidak ada cucu laki-laki, ya, atau anak laki-laki, ayah dapat asabah sisa. Tapi kalau kalau ayah dapat 1/6 itu berarti apa? Cucu laki-laki tidak, anak laki-laki tidak ada, anak laki-laki ada berserta anak perempuan, ya. Atau, ya, anak laki-laki saja, berarti dia bapak dapat 1/6, ya. Baik. Kemudian ayah dapat 1/6 plus asabah, ya, di saat, ya, anak laki-laki nggak ada, cucu laki-laki nggak ada, cuma perempuan saja. Ini dia. Ini bagiannya 3. Sudah kakek-kakek dapat, ya, atau ayah dapat, ya. Tayyib. Begitu pula kakek, ya, sama, ya. Kakek dapat asabah ketika anak laki-laki tidak ada, cucu laki-laki tidak ada, ya, atau ayah tidak ada, ya, karena ini posisi
si kakek ini asobah 4 ya. Dia asobah sisa yang keempat. Baik. Nah, ketika 1/6 juga ya. 1/6 dapat saat si mayit memiliki anak laki-laki dan perempuan atau laki-laki saja, kemudian cucu juga seperti itu berlaku, tidak ada ayah maka kakek dapat 1/6. Tapi kalau seandainya ada ayah berarti kakek nggak dapat. Ya, kembali lagi tadi yang prioritas dapat harta waris cuma 6 ini aja. Itu paling duluan. Ya, baik. Kalau ada ayah berarti kakek nggak dapat, namanya mahjub. Ya, dia terhalangi, kakek terhalangi. Sebagaimana apa? Cucu terhalangi kalau dia punya anak laki-laki. Ya, baik. Sudah ya? Belum syuruk ini? Pertanyaan dulu lah, pertanyaan dulu. Ini masih panjang ini perjalanannya nih. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Ya. Bagi saya mungkin awam gitu ya. Rumit terlalu banyak parameternya dan hafalan angka-angkanya. Yeah. Ada nggak aplikasi? Ada. Satu. Yang kedua saya mau nanya, kalau tidak mengikuti syariat ini, siapa yang dosa? Mayit, yang membagi, atau yang dapat bagian? Yang membagi dan yang mendapat bagian. Yang membagi ya, dan yang mendapat bagian. Karena kalau yang membagi berarti dia tidak menjalankan syariat. Ya, yang mendapat bagian berarti dia mengambil hak orang lain. Ya. Nah, kalau pertanyaan pertama tadi ada aplikasi nggak? Ada aplikasi mawaris, tinggal dimasukin saja. Nah, pokoknya nanti misal si mayit meninggal, ya, siapa yang ahli warisnya? Ada suami, ada anak laki-laki 1, anak perempuan 2, ada ayah, ada ibu, tinggal dimasukin, nanti ada bagian langsung. Ada. Sengaja kita buat kayak begini. Ini setidaknya untuk sebagai pengetahuan. Oh, caranya ngitung kayak begini. Ya, nanti ada aplikasi waris ya. Aplikasi waris ada. Atau konsultan waris banyak sebenarnya. Konsultan waris banyak. Jadi kalau kita itu sebenarnya nggak usah ribet-ribet kayak begini. Udah, tidak datang ke konsultan atau notaris, nanti mereka tahu semua itu. Sekaligus buat akte notarisnya sekaligus. Atau kita ke KUA, udah, nggak perlu kita berapa dapat gini, nggak perlu. Ya, kok ribet sekali syarat-syaratnya harus tinggal kita masukin di aplikasi, nanti langsung selesai. Ya, atau lebih mudah tadi konsultan waris ya. Konsultan waris. Sudah, nanti akan dihitungkan hartanya. Pertama harta itu diaudit dulu, di ini sebagainya, ya. Tujuannya semua itu agar kita tidak memakan harta dengan cara batil. Harusnya itu hak orang lain tapi kita makan. Harusnya itu bagian dari orang lain tapi kita ambil ya tadi ya. Kalau siapa yang dosa? Ya dosa satu orang yang bagi karena dia baginya salah. Ya. Kalau bagi adat kita ya biasanya ya, yang besar itu dapat banyak, yang kecil dapat sedikit. Acara Islam tidak. Ya. Kalau dulu perempuan nggak dapat waris, ya, laki-laki yang dapat waris saja. Karena apa? Yang banyak berusaha adalah laki-laki. Sementara perempuan apa tidak. Maka datanglah Islam membawa ya secercah cahaya bagi seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, sehingga apa? Dibagilah harta waris sesuai dengan porsinya. Ya, jadi syariat waris ini bukan datang dari manusia, tapi langsung datang dari Allah. Allah sebutkan ini di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 13. Kemudian nanti surat An-Nisa ayat terakhir tentang kalalah dan sebagainya. Ini dari Allah. Jadi insya Allah kalau datang dari Allah, hal ini adalah pembagian yang seadil-adilnya. Cuma mungkin proses belajar satu persatunya agak rumit. Maka saya katakan belajar ini adalah 6 semester. Panjang sekali. Tapi ini saya singkat ini, sudah pertemuan ketiga aja ya. Pertemuan ketiga nggak masalah. Artinya ini cukup untuk pengetahuan kita, ya. Untuk pengetahuan ternyata begini rupanya. Makanya dalam hadis Nabi SAW, ya,
Jadi kita dianjurkan untuk belajar faraid. Ya, ada 3 ilmu yang senantiasa harus kita pelajari. Ilmu tentang Quran, tentang Sunnah, kemudian apa? Tentang ilmu faraid. Dalam hal yang lain sebutkan, ya. Jadi 2 ilmu ini akan tetap. Akan tetapi ya, yang 3 ini sedikit orang mempelajari. Ya, ini saya lagi sedang menulis tentang buku tentang faraid ya. Tentang faraid ini sedang saya menulis, insyaallah ya, semoga nanti bisa terbit ya, bisa bermanfaat lah ya. Jadi kita kadang itu tidak mau tahu belajar tentang ilmu faraid, tapi maunya apa? Langsung bagi harta aja. Ya, langsung bagi harta. Sehingga apa? Ya, kita tahunya ya, satu anak perempuan 1, anak laki-laki 2. Tahunya kayak begitu. Ya, sementara kita tidak mengetahui syarat-syaratnya. Kapan dia dapat 1, kapan dia dapat setengah, kapan dia dapat 2/3. Ya, makanya itulah ribetnya di situ. Ya, ribetnya di situ. Makanya ya, dulu tidak banyak ya, tidak sedikit dari kami semua yang sedang belajar, pas pertama-tama belajar bingung juga. Akhirnya kami belajar khusus tentang waris ini di konsultannya. Cara-caranya gimana, ininya gimana. Dan ini termasuk cara yang paling sederhana. Ketimbang kalau baca buku, ya, kalau baca buku Masya Allah ya, sudah bukunya sudah tidak ada harokatnya gitu kan. Ya, yang gondrong saja itu bisa kita baca, apalagi yang gundul gitu kan. Nah, makanya kita sederhanakan ya, kita sederhanakan. Thayyib ya, ini juga pendapatan ayah ya. Kemudian ibu juga ada 2 pendapatan, 1/3 sama 1/6 ya. 1/3 dia dapat 1/3 sama 1/6 ya. Ada syarat-syaratnya lagi ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi ya. Cukup sampai sini aja dulu ya, insyaallah. Nanti al-ubuwah kita baru bunuah ya, tinggal ubuwah, ukhuwah sama umumah. Nanti kita akan jelaskan kembali. Ada pertanyaan lagi? Sudah syuruk ya? Ya. Kalau saudara ini laki-laki nggak punya anak, terus saudara laki-lakinya nggak ada semua, itu kalau suaminya meninggal, istrinya ada. Jadi gini Pak, jadi kalau biar Bapak lebih gampang untuk memahami ya, letakkan yang meninggal itu sebagai si mayit. Jangan bilang saudara laki kemudian tidak punya saudara laki, bingung kita nanti. Posisikan sebagai mayit ya, dia sebagai mayit. Ada suami, ada istrinya. Dia suami atau istri? Yang Bapak maksud tadi. Gini Bapak, kalau untuk ini si mayit meninggal ya, dan ia meninggalkan istri, berarti suami meninggal kan? Kemudian dia punya anak perempuan, anak laki-laki, punya ayah cuma ibu. Gitu ya. Berarti saudara-saudara sini sudah tidak ini nanti. Atau paman tidak akan dapat karena ini sudah ada yang orang inti-inti paling duluan. Atau nanti misal istri ya, seorang mayit ya, meninggalkan istri ya, istri ya, istri, kemudian 1 anak laki-laki ya, anak laki-laki ya, kemudian tadi apa? Saudara ya, saudara 1 saudara seayah, saudara kandung. Kemudian dia punya ayah. Maka kita hitung nanti ya. Kita hitung. Istri dapat berapa sini? 1/8. Kenapa 1/8? Ibu-ibu cakep kali ini. Ya, baik. Anak laki-laki berapa dapatnya? Anak laki-laki? Ini anak laki-laki dia 1 dapatnya asobah, sisa dia dapat asobah. Baik. Saudara laki-laki ini, saudara kandung dapat nggak? Dia tidak dapat karena apa? Ada anak laki-laki, berarti dia mahjub. Sekarang ayah berapa dapatnya? 1/6 ya. Kenapa dapat 1/6? Karena ada anak laki-laki di sini. Ya, karena ada anak laki-laki. Baik. Sekarang ya, dari ya angka 8 dan 6, kira-kira angka berapa yang bisa dibagi habis? Ya, 24. Ini asal masalah namanya ya. Ini asal masalahnya. Jadi dari angka ini ada 2, ada 3, ada 4, ada 6, ada 8, ada 12, ada 14. Sekarang kita bagi 24. 24 bagi 8 berapa? 3.
3. Nah, ini asobah ya, ini mahjub, ini berarti terhalang. 24 bagi 6 berapa? 4. Baik. 3 tambah 4 berapa? 7. Berarti 24 kurang 7 berapa? Hah? Berapa? 17. Nah, 17 itu adalah sisanya. Berarti apa? Istri dapat 3, ya. Anak dapat 17, anak laki-laki dapat 17, ayah dapat 4. Ya, kalau seandainya hartanya itu ya 48 M. Dahsyat, amin ya Allah. Nah, 48 M. Ya. 48 M. Berarti apa? Cara ininya ya. Jumlah harta ya, di sini terlalu atas ya. Ya, di sini 24 ya. 24 ini namanya majmu' siham atau total pendapatan ya, total. Bagi 24. Ya, bagi 24. 48 bagi 24 berapa? 2. Sekarang kita kali. 2 kali 3. 6 M ya. Tenang Bu, banyak ya. 6 M. 2 kali 17. 34. Ya. 2 kali 4. 8. Nah, tinggal ditambah. Berarti totalnya sekitar 48 M. Kayak gitu bagiannya. Ya, begitu bagiannya. Nah, yang harus dipahami tadi tentang hijab dan mahjub ya, tentang ini. Ya, jadi jangan keliru di sini. Kalau memang dia tidak dapat, maka kasih tidak dapat. Jangan pura-pura dapat aja lah, dapat. Jangan, nggak boleh, salah hitungannya nanti. Oke, karena apa? Nanti akan berpengaruh dengan hitungan yang lainnya. Kayak seperti itu ya. Kalau dia dapat ya, kalau dia hartanya 48 M, maka apa? 48 dibagi dengan apa? Dengan majmu' siham. Majmu' siham itu adalah total pendapatan ya. 3, 17 sama 4 ya. Kalau ini 0 ya, 0. Baik. Maka 48 bagi 24 sama 2. 2 kali 3 6 miliar. 2 kali 17 34. 2 kali 4 sama dengan 8. Itu totalnya. Seperti itulah hitungannya. Nanti banyak kan ribet-ribet sebenarnya, ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Kalau hitung duit mah gampang, ya. Gampang itu duit, ya, gampang. Nah, thayyib bagian insyaallah di pekan depan kita akan menjelaskan kembali tentang ya jatah daripada ya ubuwah, ya, yang ke atas. Tolong nanti kalau nggak dipakai, ya nggak usah dihapus ya. Tapi kalau dipakai nggak apa-apa, dihapus saja. Nanti kita tulis lagi. Baik, cukup ya. Mau bertanya kayaknya nih. Ya, silakan. Saya gimana kalau kan banyak yang ini orang tua ya bagi-bagi dulu. Ya. Jadi misalkan punya sawah banyak, nanti si yang pertama sawahnya di jatah-jatahnya sudah di ini sama Oke. orang tuanya sebelum. Intinya pembagian setelah sebelum meninggal ya. Kalau pembagian sebelum meninggal, ya, itu bukan harta waris namanya, itu pemberian. Boleh nggak? Boleh, silakan. Ya, contohnya dia punya anak 5, ya, 3 laki-laki, 2 perempuan. Contohnya ya, dia punya sawah, ya, sekitar ya 10 hektar, ya. Contoh ya, oh dikasih aja, ya, dikasih bagi rata, tidak seperti waris ya. Boleh saja, namanya dikasih kan, boleh. Mungkin anak yang satunya 2 hektar, ya, 2 hektar, 2 hektar, 2 hektar, sama, silakan. Nggak apa-apa, namanya pemberian orang tua, itu bukan harta waris. Kalau harta waris, maka berlaku seperti ini. Dan itu dilakukan setelah apa? Ayahnya meninggal. Tapi kalau harta pemberian, bolehlah. Ya, contoh dia punya nggak usah tanah lah. Sekarang yang lebih ini perumahan contohnya ya. Satu di Greenwich, satu di Legenda, satu di Serpong kah, satu di Kelapa Gading kah. Boleh nggak kita bagi nggak rata? Boleh saja, silakan. Namanya pemberian. Ya, seperti orang tua kita kasih kita duit pas ini kan, ya silakan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 10 juta, boleh saja.
Tapi itu diberikan sebelum meninggal, ya. Sebelum meninggal itu namanya hibah atau hadiah atau apa saja, ya. Nah, tapi kalau sudah meninggal ini harus dilangsungkan. Ustadz, bagaimana kalau jenisnya nanti tanah? Kan beda tempat, beda harga, ya enggak? Ada di depan, ada di belakang. Oh, enak sekali di depan, ya. Ya, harganya bagus. Kita di belakang jalan buntu, gimana? Maka caranya apa? Diaudit dulu semua berapa harga, maka harga itulah yang dibagi, ya. Harga itulah yang dibagi. Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lamu bishawab. Cukup insyaallah, ya. Ada lagi nih. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ibu-ibu ada bertanya? Nanti insyaallah ibu-ibu kalau ada waktu buat kelas khusus inilah, pengajian ibu-ibu. Nanti saya terangkan. Biar pusing semuanya insyaallah, ya. Insyaallah kalau belajar tidak pusing. Belajar tidak pusing. Jadi kalau nggak belajar, baru pertama lihat langsung ngedon. Ini bingung ini. Ya gimana cara hitungannya? Ya bingung saya cara hitungnya. Hartanya nggak ada, gitu. Nggak. Insyaallah. Canda saya, ya. Jadi kalau ini diulang-ulang, insyaallah gampang. Mudah, ya. Itu karena pertama lihat ini apa tulisan apa ini, gitu kan? Baik, ya. Tapi tadi betul kata Bapak tadi, ya, Bapak Haji. Kalau ingin ini, ya nggak perlu kita capek-capek kayak begini. Masukin aplikasi Pak Haji, ya. Download aplikasi waris, ya. Masukkan siapa yang harta yang ditinggalkan, siapa saja ahli warisnya, langsung klik, ya. Keluar. Siapa yang harus dapat 1/8, siapa yang dapat asobah, siapa dapat ya, yang tidak dapat atau mahjub, siapa dapat 1/6, langsung ada. Ya, langsung ada. Kalau ini mah hitungannya gampang saja, 4/8 ini sebagainya gampang. Nanti ada yang koma sekian, luar biasa. Kalkulator pakai, ya, kalkulator, ya. Baik, demikianlah yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan dada kita, memudahkan kita dalam thalabul ilmi, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.